Yang pertama tentang dugaan mega korupsi di BPJS Ketenagakerjaan senilai di 40 triliun. Ya, apa maksudnya? Nah, kami jelaskan maksudnya. Yang pertama, buruh Indonesia dan KSPI mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah Kejaksaan Agung yang begitu sigap, ya, dan aspiratif, mungkin dari pengembangan kasus dari kasus-kasus lain, saya nggak tahu, kemudian melakukan geledah, ya, tanda petik geledah ke kantor BPJS, kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek pada tanggal 18 Januari 2021 yang lalu. Jadi kira-kira berarti udah hampir sebulan yang lalu. Kita apresiasi, kita dukung, dan kita berterima kasih atas kerja Kejaksaan Agung. Apa yang ditemukan dari dugaan mega korupsi di BPJS Naker atau BP Jam Sostek tersebut dijelaskan oleh Kejaksaan Agung dari salah satu pejabatnya yang kami dapatkan info dari berbagai pihak termasuk dari kawan-kawan media bahwa ada dugaan potensi salah pengelolaan keuangan dan investasi. Bukan korupsi di BPJS-nya katanya, tapi ditemukan ada dugaan salah pengelolaan keuangan dan investasi. Itu pun investasinya adalah investasi di saham dan investasi di reksadana. Jadi kita lihat di situ potensinya adalah 43 triliun potensinya. Di saham, salah kelola keuangan, investasi di saham, dan reksadana 43 triliun dugaannya. Ya, itu yang kami dapatkan infonya sampai dengan hari ini. Oleh karena itu KSPI berpendapat dan bersikap serta akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan dugaan korupsi di salah pengelolaan keuangan dan investasi tersebut dalam bentuk saham dan reksadana. Apa sikap dan langkah-langkah yang akan diambil KSPI? Yang pertama, kami runut dulu sikapnya. Kami mempertanyakan kepada Jaksa Agung dan jajaran Kejaksaan Agung sudah 1 bulan mengapa tidak ditetapkan siapa tersangkanya. Itu pertanyaan pertama. Siapa? Pertanyaan kedua, dari pemanggilan-pemanggilan kepada para pengelola investasi yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dalam catatan kami, ya, antara lain PT Trimegah Sekuritas, PT BRI Dana Reksa, Indo Premier Sekuritas, Panin Sekuritas, Sukor Sekuritas, Palburi, Cipta Dana, BNP Paribas, Schroder, Samuel Sekuritas, Kresna, Batavia Prosperindo, Samuel Aset, Sailendra, BNP Aset, FWD Aset, Bahana TCW, Asmor Asset Management, dan yang ke-18 ada Dana Reksa Investment Management. Ini pemain-pemain mengelola investasi Jam Sostek atau BPJS Naker yang kami dapatkan informasi sudah diperiksa. Pertanyaan yang kedua berarti, yang pertama, mengapa Kejaksaan Agung belum menetapkan siapa tersangkanya? Kalau diperiksa tuh 18 pengelola dan beberapa orang-orang di BPJS Naker juga sudah dipanggil. Siapa tersangkanya? Yang kedua, kan bisa digali dari pengelola investasi itu apa yang kehilangan potensi dugaan potensi korupsi itu. Ya memang pihak Kejaksaan Agung bisa berdalih bahwa ini dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Ya, tapi setidak-tidaknya harus transparan. Ini sekali lagi dana yang besar, mega korupsi kalau terbukti sekali lagi. Kemudian yang ketiga, saham yang mana yang rugi atau reksadana mana yang rugi? Karena kalau melihat kasus Jiwasraya dan kasus Asabri, itu ada 2 unsur penyebab kerugian dalam pengelolaan investasi. 2 unsur penyebab. Ya, 2 unsur penyebab kerugian dalam pengelolaan investasi. Yang pertama adalah investasi bodong. Apakah BPJS Naker melakukan investasi bodong?
Karena dari beberapa informasi yang kami dapat, ada dugaan terafiliasi dengan Beni Cokro yang juga menjadi tersangka di 2 kasus Jiwasraya dan BP Jiwasraya dan Asabri. Jangan main-main ya, ini uang buruh. Kami ingatkan kepada BPJS Tenaga Kerja, kami harapkan kepada Kejaksaan Agung main-main ya, dan ini juga pesan ini adalah terkorelasi dengan yang kami hormati Bapak Presiden Jokowi kepada pimpinan DPR ya. Apakah ada dugaan seperti kasus Jiwa dan Asabri main di investasi bodong? Saya nggak tahu. Ini harus dijelaskan. Yang kedua, ada unsur faktor penyebab. Boleh jadi para pengambil keputusan untuk meletakkan investasi BPJS Naker ke lembaga-lembaga investasi itu tanda petik menerima komisi. Nah, itu 2 faktor unsur penyebab terjadinya penyimpangan atau dugaan korupsi dalam pengelolaan investasi. Itu yang kami dapat sumber. Apakah 2 unsur ini terpenuhi di dalam kasus BPJS Naker? Jadi jangan main-main. Ya, kami nggak akan main-main seperti Jiwasraya dan Asabri. Kami tidak akan main-main. Apakah jangan-jangan BPJS Naker, jangan-jangan sekali lagi, jangan salah kutip, itu ditempatkan dalam kasus investasi bodong di Jiwasraya dan Asabri, ada kekaitan itu? Itu tolong dijawab oleh Kejaksaan Agung. Memang dalam proses penyidikan dan penyelidikan mungkin tidak bisa diumumkan, tapi harus ada message, pesan yang agak transparan. Apa yang sedang terjadi 1 bulan ini kita nggak tahu. Oleh karena itu, yang ketiga, kami nggak mau, kami nggak mau nanti ujung-ujungnya keluar hasil pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan yang mengatakan ini adalah kerugian akibat resiko bisnis. Waduh, berbahaya nih kalau kayak gitu. Kami nggak akan berhenti tuh, KSPI khusus nggak akan berhenti. Akan kita investigasi terus. Jangan-jangan ujung-ujungnya keluarlah hasil penyidikan yang menyatakan ini adalah resiko bisnis. Ya apa? Resiko bisnis itu apa? Karena kami membaca Deputi Direktur Bidang Humas itu mengatakan fluktuatif saham dan reksadana hal yang biasa. Ya hal yang biasa. Tapi kamu disuruh cari untung. Bukan hal yang biasa kamu disuruh cari rugi. Jangan main-main. Yang disuruh kan cari untung. Kalau kamu nggak bisa menguntungkan, mundur dong para direksi itu. Beda ya, ini uang rakyat, dalam ini uang buruh bersama pengusaha. Ya, beda dengan Jiwasraya, beda dengan Asabri. Walaupun Asabri ada hampir sama juga, itu uang prajurit. Jangan main-main. Prajurit TNI Polri itu. Nah, dalam kasus BP Jam Sostek uang buruh. Nilainya besar sekali. Ya, oleh karena itu jangan yang ketiga, kami tidak mau kemudian karena kurang transparannya ini keluarlah hasil penyelidikan dan penyidikan sifatnya resiko bisnis. Wah, ini serius. Kami akan lawan terus. Kecuali ada argumentasi dan bukti-bukti fakta yang kuat. Bukan hanya menjelaskan Direktur Humas itu, Deputi Direktur Humas. Deputi Direksi Humas itu. Nggak ada itu. Ya, itu yang ketiga. Apa sikap KSPI yang lain? BPJS Naker melalui Deputi Direksi Humas selalu mengatakan bahwa BPJS Naker dari mulai jam sostek selalu mendapat WTP, wajar tanpa pemeriksaan. Apa P, saya lupa itu pemeriksaan atau WTP dari BPK. Ya, pertanyaannya adalah yang dikatakan di situ dana kelola BPJS Naker hingga 2020 terakhir 486,3 triliun. Itu saya baca laporannya 486,3 triliun, hasil investasinya adalah 32,3 triliun. Jadi kira-kira 7,38%. Memang di atas bunga deposito, hasil kelola investasi di atas bunga deposito. Tapi pertanyaan, kenapa enggak 9%? Kenapa enggak 10%? Kenapa harus 7,38%? Di investasi mana yang dia rugi? Di investasi mana yang dia untung? Nah, kalau di investasi yang dia rugi tanpa pertanggungjawaban, yang kami apresiasi sekali lagi Kejaksaan Agung begitu cepat, ada patut dugaan potensi salah pengelolaan investasi saham dan reksadana, itu yang dikejar. Jangan membangga-banggakan seolah-olah hasil kelola investasi sebesar 32
2,3 triliun atau kurang lebih 7,38% itu sebuah keberhasilan dengan menjadi BTP. Pertanyaannya kenapa nggak 9%? Kenapa nggak 10%? Atau jangan-jangan hanya 6%? Tapi kalau laporannya sudah dilaporkan katanya 7,38%. Nah yang rugi itu yang harus jadi 10% hilang dong. Rugi dong buruh. Ya, tolong ya BPJS Naker, kami KSPI jangan dianggap terlalu bodoh-bodoh amat buruh. Ya. Karena kami sudah komunikasi juga dengan Dewas BPJS. Dewas BPJS mengatakan memang saya kutip ya apa yang disampaikan Dewan Pengawas BPJS Naker. Memang betul BPJS Naker atau BP Jam Sostek selalu terbuka melaporkan hasil audit. Coba periksa, ada nggak itu tercantum investasinya secara rinci? Nggak ada. Dan Dewan Pengawas di BPJS Naker pun kesulitan untuk memeriksa hasil audit detail terhadap investasi. Itu yang kemudian karena kepiawaian Jaksa Agung, kepiawaian Kejaksaan Agung dalam rangka menyelamatkan uang negara. Sekali lagi kepiawaian Kejaksaan Agung, ini kita apresiasi dalam rangka salah satu tugas menyelamatkan uang negara dan juga bersama BPK, ditemukan ada keterkaitan kasus lain tentang investasi di saham dan reksadana. Kan kalau Kejaksaan Agungnya tidak piawai atau tidak terbuka, lewat itu uang negara potensi sekali lagi 43 triliun. Kan nggak pernah dilaporkan. BPJS selalu mengatakan kami melaporkan terbuka hasil audit, dapat WTP, hasil swaklola 32,8% tahun 2020 atau 7,38%. Pertanyaan kenapa segitu? Ayo buka detail investasinya. Ini yang kami dukung. Terima kasih Kejaksaan Agung. Terima kasih BPK. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi. Ini yang kita kejar. Kenapa ada investasi terhadap apa itu saham dan reksadana yang menurut kawan dari BPJS Dewan Pengawas BPJS Naker udah bagus, kawan ini nggak pernah ada detailnya. Bahkan kawan ini menyampaikan di tahun 2020 hampir sama kasusnya. Potensi salah kelola atau kerugian dari investasi adalah 13 triliun. Ini mengulang kembali nih. Nah lagi-lagi waktu itu BPJS Naker direksinya termasuk direktur keuangan, direktur investasi, dan direktur utama pada waktu itu mengatakan ini adalah fluktuatif harga saham. Ya laporannya mana detailnya? Kemudian menguap begitu saja 13 triliun. Muncullah kemudian hasil analisa, bahkan KPK sudah dilibatkan bahwa ini adalah risiko bisnis. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang akan juga keluar analisa risiko bisnis? Kami nggak akan diam lagi. KSPI dan buruh Indonesia tidak akan diam. Kami ingatkan kepada direksi BPJS Naker dan kami mengharapkan kepada Kejaksaan Agung dan BPK lanjutkan apa kerja-kerja yang sudah luar biasa menyelamatkan keuangan negara yang potensinya besar. Yang mudah-mudahan tidak terjadi kerugian investasi tersebut. Sikap berikutnya adalah yang ingin kami kritisi, di mana tanggung jawab direktur utama, direktur keuangan, dan direktur investasi. Di mana coba? Dewas mengatakan dia tidak ada instrumen hukum untuk mengawasi kerja-kerja direksi. Tidak ada instrumen, baik itu peraturan Menteri Keuangan ataupun mungkin Kepres. Nah, sekarang di mana nih tiga besar ini tanggung jawabnya terhadap kasus 43 triliun ini yang berpotensi terhadap dugaan korupsi di saham dan reksadana, investasi di saham dan reksadana. Bahkan maaf sekali lagi, tolong dicatat oleh kawan-kawan media. Salah satu direksi yang patut untuk ditanyakan ini sekarang, saya nggak tahu apa lolos atau tidak, berpindah jadi direksi di BPJS Kesehatan. Ada apa? Lolos, Mingguan. Lolos ya, itu ada apa? Hati-hati, kami meminta dengan hormat pada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Mensesnek,
direksi ini ditahan dulu. Jangan dipekerjakan dulu, masa ditahan bukan di penjara ya. Jangan dipekerjakan dulu di BPJS, dipospon dulu lah, dipospon bahasa Inggrisnya mungkin ya. Ditunda, jangan dulu dijadikan direksi BPJS Kesehatan sampai nanti ada bukti-bukti yang menyatakan beliau tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab terhadap kasus di BPJS Naker ini. Ya, posisi penting itu di Direktur Keuangan BPJS Naker kan. Berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah kami mendukung langkah Kejaksaan Agung yang akan memeriksa setiap transaksi 43 triliun itu di investasi saham dan investasi reksadana. Kawan-kawan media, bayangkan lah ya. Kan tadi diumumkan dana kelola investasi 486,3 triliun. Itu dana investasi jam sostek. Dana kelola yang dikelola untuk investasi. Saham itu mengambil porsi sebesar 17% alokasinya. Dari 486,3 triliun, saham itu 13% ditaruh. Alokasinya ditaruh di saham 17%. Di reksadana 8%. Total berarti kan 25%. Mari kita hitung berapa dana kelola di saham dan reksadana itu 25%. Kira-kira hampir 125 triliun. 125 triliun yang ditanamkan uang buruh dan pengusaha yang dititip. Itu kan titip karena trust fund, dana wali amanah, itu dana titip, bukan dana seenak kudelnya BPJS Naker. Dan itu juga bukan dana pemerintah, bukan APBN. Itu dana yang dititip, itu undang-undang BPJS, undang-undang SJSN. Dana yang dititip itu artinya trust fund, dana wali amanah. Bayangkan dari 2.400 total ya, total investasi yang dikelola 486,3 triliun. 25%-nya itu ada dalam bentuk saham dan reksadana investasinya. Berarti kan hampir 125 triliun. Kalau dia ada potensi 43 triliun, berarti kan itu hampir 50% dana yang dikelola di saham dan reksadana itu bermasalah. Waduh, dahsyat benar jam BPJS Naker. Berlindung di balik WTP dan hasil kelola investasi 7,3%. Memang di atas deposito. Pertanyaannya kenapa nggak 9%? Kalau korupsi ini andaikan ada, tolong jangan salah kutip, dikendalikan dan bisa dihancurkan, kan bisa dapat 10% buruh. Aduh, jangan main-main BPJS Naker, bermain retorika. Kami bukan orang bodoh. Data-data ini kami terus gali. Bayangkan 25% di saham dan reksadana. Ya, itu yang kita cermati. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mohon pada Kejaksaan Agung bersama BPK yang akan memeriksa semua transaksi 43 triliun di saham dan reksadana investasi itu, pastikan sekecil apapun kalau ada kerugian harus ada tindak pidana kepada para direksi dan jajaran di bawahnya dan para pengelola investasi. Yang tadi saya bilang ada dua kemungkinan kalau dia rugi oleh pengelola investasi. Satu, saham bodong. Dua, tanda petik, memberikan komisi. Ini bukan menuduh jam sostek atau siapa, bukan. Ini secara umum. Kenapa terjadi kelola investasi bisa menyimpang? Ada dua. Dia beli saham bodong, dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, atau ada pemberian komisi kepada para pengambil kebijakan. Tidak ada menuduh siapapun. Ini bicara secara umum. Tolong Kejagung dan BPK lanjutkan terus demi negara. Besar sekali uang buruh. Apalagi COVID-19. Tadi kamu sudah sampaikan ledakan PHK akan terjadi. Mari kita bantu Bapak Presiden Jokowi yang sudah bekerja keras dan jajaran pemerintahnya. Kok ada sekelompok orang main-main terhadap uang negara? Dalam hal ini uang buruh. Termasuk uang Asabri, uang prajurit TNI Polri. Kami akan keras. Sekali lagi KSPI akan keras. Nggak akan kami biarkan lagi tiba-tiba muncul analisa ini adalah risiko bisnis. Kami kejar. Kami kalau perlu aksi di 18 pengelola investasi itu. Kami akan minta buka
Kan mereka tercatat di bursa efek. Kita dudukin itu. Ya, jangan main-main dengan uang buruh. Kita dudukin, kita suruh buka. Kalau dia nggak bisa, kita ke bursa efek. Kita demo bursa efek terhadap pemain-pemain investasi itu di 18 investasi. Pemain pengelola investasi. Ke Kejaksaan Agung. Kami juga udah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung kemarin. Mudah-mudahan ada respon. Pada DPR juga nanti kita lakukan permintaan dan pendekatan. Sekali lagi jangan kemudian timbul sederhana benar resiko bisnis seperti tahun 2020 yang berpotensi 13 triliun. Ini lebih besar lagi 43 triliun. Saya pikir yang terakhir dari Dewan Pengawas BPJS Naker, kami juga mendapat informasi KSPI. Masa di BPJS Naker tetap masih ada nih, tolong kalau saya salah, anggap perkataan saya tidak pernah ada. Tapi dari informasi dari Dewan Pengawas BPJS Naker, di BPJS Naker itu ada PT SIP yang bergerak di properti ya, dan PT Bijak yang tentang penyaluran tenaga kerja. Ini apa-apaan? BPJS itu bukan PT Jam Sostek lagi. BPJS Naker itu adalah yang menurut Undang-Undang BPJS, pasalnya saya lupa, dibentuk oleh undang-undang ini. Dia nggak ada profit oriented, dia welfare oriented, sama seperti BPJS Kesehatan. Waktu itu BPJS Kesehatan masih ada PT InHealth yang mengelola jaminan kesehatan secara komersial, asuransi komersial. Itu udah ditutup, udah dilepas oleh BPJS Kesehatan. Nah kalau benar, sekali lagi, kalau benar di BPJS Naker masih ada PT Bijak dan PT SIP, ini akan kita persoalkan. Kenapa direksi masih membiarkan itu, yang mencari untung? Karena dalam Undang-Undang BPJS jelas, menempatkan dana investasi BPJS Kesehatan maupun Naker adalah di instrumen-instrumen yang prudent, penuh kehati-hatian. Misal surat utang negara, saham, reksadana yang blue chip, dan lain sebagainya. Nggak ada bikin PT. Bahkan dari Dewan Pengawas ini kami mendapat info, ada satu kejadian PT SIP yang didirikan oleh BPJS Naker ini, yang masih ada katanya, melakukan kerjasama dengan satu pengusaha swasta untuk membangun perumahan, properti. Modal celana pendek pun pengusaha, nggak perlu modal apa-apa. Ya enak bener dikucurin dana oleh BPJS Naker melalui PT SIP. Waduh, ini bahaya benar. Ini yang seperti begini, investasi-investasi yang tanda petik. Apakah ada dugaan memberikan komisi? Nah, itu beberapa sikap yang kami sampaikan berkenaan dengan dugaan mega korupsi di salah pengelolaan yang salah dari investasi, terutama di saham dan reksadana yang diduga 43 triliun itu. Sekarang lagi diperiksa. Kami terima kasih. Oleh karena itu, apa langkah-langkah yang akan diambil oleh KSPI? Satu, KSPI sudah berkirim surat kepada Bapak Presiden Jokowi, Presiden Republik Indonesia, untuk memperhatikan kasus di BPJS Naker 43 triliun ini. Kami sudah berkirim surat. Tentu kami berharap beliau, Bapak Presiden, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan tetap kuat di tengah pandemi corona ini untuk memperhatikan persoalan korupsi. Karena beliau keras sekali, kami tahu, kalau masalah korupsi, dugaan korupsi. Yang kedua, KSPI mendesak DPR RI, CQ Komisi 9, untuk DPR RI, untuk pansus, jangan panja. Pansus berarti lebih meluas. Berarti gabungan Komisi 9, komisi terkait dengan hukum berarti Komisi 3, ya mungkin ada kaitan dengan investasi, ada kaitan mungkin sekali lagi mungkin kasus Jiwasraya dan Asabri dengan pemain yang sama, itu Komisi 6 tentang BUMN. Jadi meminta DPR RI membentuk pansus tentang BPJS Naker ini yang
dugaan korupsi salah kelola investasi di saham dan reksadana yang patut diduga berpotensi sebesar 4,3 triliun. Nah, di saham dan reksadana aja, bukan semua investasi. Kami minta dibentuk pansus, bukan panja. Kami berkirim surat besok. Kalau ke Presiden RI tentang kasus ini sudah kemarin. Kalau kepada DPR, besok kami minta dibentuk pansus. DPR sebenarnya kami harapkan tadi Bung Obon Tabroni, Pak Obon Tabroni, salah satu anggota DPR bisa hadir memberikan pandangannya juga terhadap kasus jam sostek ini. Yang ketiga, meminta Kejaksaan Agung bersama BPK dan bila perlu KPK untuk terus mengawasi kasus ini dan dibuka secara transparan. Surat kepada Bapak Jaksa Agung sudah dikirim oleh KSPI terhadap kasus ini. Kemarin ada Pak Presiden Jokowi sudah, Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin ya, itu pun juga sudah. Apa yang kami minta dari Kejaksaan Agung dan BPK, jangan berhenti pada tingkat istilah resiko bisnis. Seperti kasus 2020 yang potensi kerugian waktu itu disampaikan 13 triliun di BPJS Naker. Nggak boleh berhenti itu, gali lagi. Kenapa hasil kelola investasi hanya 7,38%? Kemudian yang perlu didalami lagi, ada nggak saham bodong yang masuk ke Jiwasraya, Asabri, dan lain sebagainya dalam yang sama. Kemudian yang perlu digali lagi, tidak berhenti risiko bisnis adalah persoalan, ada nggak komisi-komisi yang bertemu? Saya yakin BPK sungguh luar biasa kerjanya bersama Kejaksaan Agung, ada metodenya itu. Periksa itu. Dan kami minta pada KPK, walaupun ini bukan domainnya KPK, maksud saya sudah diambil Jaksa Agung, nggak boleh double, mohon diawasi juga. Karena 2020 KPK tuh yang sempat dilaporkan. Ya, kenapa terulang kembali? Dengan alasan yang sama mau dipakai, yaitu alasan risiko bisnis. Kami nggak akan terima. Kami akan investigasi terus. Maksud kami ada kaum buruh, tidak hanya KSP, kaum buruh. Oleh karena itu, apa langkah-langkah buruh yang akan dilakukan? Satu, terus meminta bantuan kawan-kawan media memberitakan berita ini. Ini dana Anda juga ada di sini loh kawan-kawan media. Ada di sini. Dana kita loh. Gak bisa mereka main-mainin dana kita. Tentang masa depan kita itu di JHT, di jaminan pensiun, kalau kita kecelakaan kerja dan kematian kan juga ada di situ. Bahkan nanti katanya ada JKP, walaupun itu masih kita tolak karena nggak jelas. Nanti kita akan sampaikan alasannya. Nah, aksi besar-besaran dalam waktu dekat akan dilakukan. Walaupun pandemi corona, kami akan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Tapi anggota KSPI, yaitu Serikat Pekerja Nasional, mungkin besok akan melakukan aksi di Kemenaker dan BPJS Naker. Besok. Salah satu yang diangkat temanya adalah tentang dugaan korupsi salah pengelolaan investasi di saham dan reksadana ini. Aksi besar-besaran. Ya, tapi tetap menjadi protokol kesehatan. Dan yang terakhir, apa hubungan kasus Jiwasraya dan Asabri yang mengkaitkan nama Beni Cokro ini dalam persoalan di jam sostek? Pesan kami jelas, kami minta bantuan dari kawan-kawan media cetak, online, dan elektronik untuk membantu ini agar jangan main-main BPJS Naker. Dan kami minta Kejagung dan BPK tetap komitmen terhadap pemberantasan korupsi karena buruh bersama pemerintah dan semua unsur lainnya untuk memastikan tidak ada lagi korupsi atau berkurang korupsi di pandemi. Dan DPR sekali lagi jangan pura-pura tidak mengerti. DPR jangan pura-pura tidak mengerti ada persoalan besar di BPJS.